Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Apoteker Dian Ajeng RMPH selaku Pudir 3 Akademi Farmasi Jember. Yang terhormat, Bapak Dr. Olong Fajrin Maulana MKes selaku pemateri pada hari ini, serta seluruh mahasiswa baru Akademi Farmasi Jember tahun 2021-2022 dan rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Akademi Farmasi Jember pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir pada acara pengenalan program studi tahun 2021-2022 di tengah pandemi secara virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan agenda susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi oleh Bapak Dr. Olong Fajrin Maulana MKes dengan tema pencegahan transmisi COVID-19. Yang ketiga, orasi, penampilan video yel-yel. Keempat, penyampaian reward dan evaluasi peserta PPS 2021. Yang terakhir dilanjutkan dengan postes serta upacara penutupan PPS tahun 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Olong Fajrin Maulana MKes dengan tema pencegahan transmisi COVID-19. Kepada Dr. Olong dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita pada waktu 60 menit ya, jadi 1 jam. Ya, rencananya nanti ada tanya jawab 15 menit, jadi saya akan memberikan ini dalam waktu 30 sampai 45 menit lah gitu ya. Jadi lebih banyak pada tanya jawabnya lebih bagus. Ya. Jadi menyangkut transmisi. Transmisi itu penularan coronavirus. Jadi virus corona yang menyebabkan terjadinya penyakit COVID, ya, coronavirus disease. Ya. Jadi untuk kita bisa melakukan tindakan pencegahan, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari virus corona tersebut atau yang disebut dengan penyakitnya yang terkenal dengan COVID, ya, coronavirus disease atau COVID-19. Nah, penularan virus ini, jadi bagaimana? Yang masih jangan dianu dulu, slide sebelumnya. Nah, transmisi penularan COVID-19 ini ada 2 cara. Yang pertama itu lewat droplet. Droplet itu melalui udara. Droplet itu adalah air liur yang ukurannya kecil sekali, mikro ya, mikrometer, sehingga dia bisa terbang di udara itu. Air liur yang dikeluarkan saat kita batuk atau bicara, ya, atau berteriak atau bersuara, ya, atau bersin, ya, itu bisa mencapai maksimal itu 2 meter. Ya. Droplet itu, jadi berterbangan di udara maksimal itu 2 meter.
Ya, nggak bisa mencapai 2 meter, kurang dari 2 meter. Ya. Itu droplet. Dan droplet ini bisa dihirup oleh orang-orang di sekitarnya itu yang kurang dari 2 meter jaraknya. Nah, virus itu bisa masuk. Droplet itu melalui saluran nafas masuk ke tubuh orang yang sehat. Itu jalur yang pertama, yaitu melalui udara, droplet yang terbang di udara bersama dengan ketika orang yang sakit COVID itu berbicara ataupun bersin ataupun batuk, ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu melalui tangan. Jadi ketika droplet ini berterbangan, nggak ada orang di situ yang ada di dalam kamar misalnya sendirian, ya, maka dia berterbangan masuk ke jatuh di meja, jatuh di kursi, bahkan jatuh di tempat tidur. Ketika ada orang lain masuk ke kamar tersebut, pegang kursi, maka tangannya itu akan tercemar oleh virus ini. Dan melalui tangan, dia tangannya memegang muka, ya, muka dari wajahnya dia sendiri, maka dari wajah itu terhirup droplet itu masuk ke paru-paru, maka terjadilah penularan. Transmisi virus corona kepada orang yang sehat. Jadi caranya dua, melalui udara, droplet tadi langsung dihirup oleh orang yang dekat dengan penderita, dan melalui tangan, ya, tangan yang memegang benda-benda yang kejatuhan droplet daripada virus itu. Dan itu sangat besar yang melalui tangan itu. 80% dari orang yang tertular itu biasanya melalui tangan. Nah, itu yang kedua, droplet itu berterbangan ke udara kurang atau sama dengan 2 meter. Ya. Karena itu kita dianjurkan, ya, jangan jarak itu menjaga jarak lebih dari 2 meter, ya, agar tidak tertular oleh droplet yang berterbangan di udara itu. Nah, umur virus ini, ya, ketika dia berterbangan di udara itu, kalau udara ini di udara bebas, ya, di luar ruangan, itu kurang dari 2 jam. Ya. Setelah 2 jam dia mati, apalagi kena sinar matahari. Ya, tapi kalau di dalam ruangan, nah itu bisa lama, lebih lama dari 2 jam. Misalnya di dalam kelas atau di dalam kamar, ya, itu bisa lama. Nah, bisa sampai 24 jam kalau droplet itu jatuh di kertas, kardus, ataupun kayu, misalnya meja kursi. Itu bisa sampai 24 jam meja kursi yang dari kayu. Nah, kalau dari plastik atau dari logam stainless, itu sampai bisa 3 hari. Umur virus itu. Ya, jadi supaya aman, ya, sebaiknya ya tiap hari itu meja kursi yang dipakai untuk di kelas itu bisa untuk disterilisasi pakai disinfektan. Nah, itu nomor 4 itu disinfektannya. Virus itu mati oleh air sabun, hand sanitizer. Nah, itu kalau Anda bawa hand sanitizer, ya, setiap Anda memegang sesuatu yang asing, Anda lakukan buat hand sanitizer. Ya, bisa Lysol, bisa karbon, detol, alkohol, dan seterusnya itu. Ya. Jadi ini sifat-sifat virus yang nanti dipakai untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penularan. Dari sifat-sifat ini, ya, masa inkubasi, jadi virus ini ketika melakukan masuk ke dalam tubuh seseorang, itu tidak langsung terjadi gejala. Belum ada tanda-tandanya itu.
baru setelah 14 hari nanti muncul gejalanya, apakah demam atau batuk, sakit di tenggorokan, dan lain-lain. Ya. Jadi selama 14 hari itu seolah-olah dia masih sehat, tapi di dalamnya sudah mengandung virus. Ya. Nah, orang-orang semacam ini yang akan menularkan. Ya. Jadi cuma 20% yang bisa terdeteksi itu. Ya. Jadi lebih banyak orang yang tanpa gejala, yang disebut masih dalam masa inkubasi ini, kemudian dia ya main ke sana kemari, terjadilah itu penularan. Ya. Jadi seperti ini ya karakteristiknya. Jadi Anda hafal ini, satu slide ini aja Anda sudah bisa nanti bikin apa program yang Anda ingin lakukan agar tidak terjadi transmisi atau penularan virus di antara Anda yang nanti akan belajar dalam satu ruangan atau dalam satu kompleks kampus ya dengan melakukan tatap muka. Ya, silakan nanti dengan melihat karakter masing virus ini, Anda sudah akan bisa. Ya lanjut slide-nya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, itu tadi karakter virus itu. Jadi orang pembawa virus itu dengan ngomong atau berbicara, dengan batuk dia, dengan bersin itu keluar virus itu dari saluran nafasnya melalui droplet tadi itu. Ya, air liur dalam ukuran yang sangat kecil itu ya, 1-5 mikron besarnya. Nah, ini yang berterbangan di udara. Yang merupakan gelembung mikro air liur, droplet itu. Paling jauh 2 meter itu terbangnya itu. Sebelum 2 meter dia sudah jatuh. Ya, lanjut. Slide. Nah, karena ini cara menghindari prevensi ya, pencegahan terhadap penularan virus oleh droplet, ya melalui droplet. Ya ini menjaga jarak, physical distancing, menjaga jarak dengan setiap orang yang dikenal maupun yang belum dikenal ya, meskipun sudah dikenal, ya belum pasti dia negatif, ya Anda harus jaga jarak. Itu lebih besar dari 2 meter. Kalau Anda bisa menjaga jarak ini, Anda pasti tidak akan tertular oleh virus corona melalui droplet. Tapi melalui tangan masih bisa ya. Jadi yang melalui droplet ini bisa dicegah dengan menjaga jarak lebih dari 2 meter. Ya kalau untuk menjaga jarak lebih dari 2 meter agak sulit ya, bahkan hampir pasti tidak bisa dilakukan dengan proses belajar mengajar secara tatap muka. Ya. Ketika Anda harus berdiskusi dengan dosen misalnya, Anda harus mendekat. Ya. Maka prevensi secara menghindari jarak ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Karena itu, ya slide selanjutnya. Nah, dibantu dengan ini, masker. Anda harus pakai masker. Kalau menjaga jarak 2 meter itu tidak bisa dilaksanakan. Maka pencegahan terhadap terjadinya penularan secara droplet melalui udara itu harus dengan masker. Nah, sekarang yang terbaru hasil penelitian dari Communicable Disease Committee
di Amerika sana ya, dianjurkan untuk memakai masker double. Jadi lapisan yang pertama yang dipakai pertama itu masker yang ini masker medis, ya. Terus di lapisan yang luar atau kedua pakai masker kain. Dengan cara membuat masker seperti ini, maka ini mampu efektivitasnya bisa hampir 100%. Ya, 92,5%. Nah, itu hampir pasti sudah tidak akan tertular. Ya tergantung cara pemakaiannya ya. Ada saya lihat di TV itu masih cara pemakaiannya ngawur itu. Ya enggak bisa kalau ngawur pemakaiannya, harus betul. Ya. Jadi mulut dan hidung itu harus tertutupi semua. Ya, dan itu rapat. Ya, harus rapat. Tidak boleh longgar. Ya, udaranya ini tidak boleh longgar, jadi udara yang ditarik nafas itu harus melalui masker itu, bukan lewat sela-sela dari longgarnya masker itu. Nah ini udah efektif, itu cara yang keliru, cara pemakaiannya. Kalau cara pemakaiannya bagus, maka efektivitasnya itu 92,5%. Ya, hanya 7 orang dari 100 orang itu yang bisa ketularan. Ya. Jadi itu untuk menghindari cara droplet, ya, cara penularan lewat transmisi droplet udara. Nah, bagaimana yang lewat tangan tadi, yang lebih banyak itu justru penularan lewat tangan. Ya, slide selanjutnya. Ayo, slide. Nah, ini yang melalui tangan ya. Jadi penularan yang lewat tangan. Orang ini batuk, bicara ataupun bersin, keluar itu dari orang yang sakit yang masih tidak diketahui gejalanya, tidak ada gejala ini orang ini seperti orang sehat. Padahal dia sudah terinfeksi, dia masih kemana-mana nih, ya bisa ke masjid, bisa ke mall, kemana saja dia. Ya. Nah, dari droplet dia yang keluarkan itu bisa mencemari apa saja itu. Itu tempat duduk, itu di apa itu, pintu, ya, lantai, tempat tidur, dan seterusnya. Nah, tangan dari orang-orang sehat yang menyentuh benda-benda yang kena dropletnya si sakit ini, nah itu potensi untuk kena penyakit corona. Ya. Jadi ya, slide selanjutnya. Nah, ini caranya. Jadi ketika Anda masuk, taruhlah Anda naik bis, atau Anda naik angkot, atau Anda mungkin naik Grab, ya, Anda kan pasti pegang itu sesuatu itu yang Anda asing. Nah, Anda kan enggak tahu di situ apakah sudah ada virus coronanya atau belum. Maka yang paling aman setelah Anda memegang apa saja yang Anda tidak bisa pastikan bahwa itu tidak mengandung tercemar oleh virus corona, maka harus Anda cuci tangan itu. Ya, bisa dengan sabun atau hand sanitizer. Itu misalnya di situ. Kapan Anda harus menjaring? Masuk kantor atau bekerja. Ya, kalau Anda bukan bekerja ini, mau apa sekolah ya, kuliah. Ya. Mau masuk ruangan itu bersihkan dulu itu biar tidak mencemari ruangan Anda yang sudah dibersihkan, yang sudah dicemari, yang sudah steril.
Ya, ruangan itu harus disterilisasi. Ya, bagaimana sterilisasinya nanti kita bahas. Ya. Sterilisasi ruangan di sekolah itu, di kampus itu. Ya. Sehingga Anda sudah, tangan-tangan Anda sudah bersih ketika tangan Anda memegang bangku atau kursi di ruang kuliah itu, maka ruang kuliah itu tidak akan tercemari oleh tangan-tangan Anda. Itu maksudnya. Ketika mau masuk ruang kuliah, Anda harus cuci tangannya. Demikian juga ketika Anda keluar dari ruang kuliah, keluar dari kantor atau ketika mau pulang, bersihkan itu tangan, cuci lagi. Ya. Maksudnya itu nanti agar tidak mencemari ya, tempat yang Anda tuju. Ketika masuk rumah, ya, ketika masuk rumah jangan pegang apa saja sebelum Anda cuci lagi. Ya. Mau memasang dan membuka kacamata. Ya. Mau membuka atau memasang kacamata. Nah itu yang sering ya. Ketika Anda pakai kacamata, tangan Anda belum steril dari virus corona. Karena virus corona ini mudah mati ketika tersentuh oleh sabun ya atau alkohol, karena itu pakai hand sanitizer itu. Ya. Nah, ketika Anda memasang kacamata itu, tangan Anda pasti bersentuhan dengan wajah. Nah, wajah kalau sudah kena corona itu pasti masuk nanti lewat tarikan nafas. Saat Anda menarik nafas itu masuk juga ya, virus-virus yang ada di wajah Anda. Jadi itu ya cara menghindari penularan. Jadi tangan Anda itu yang membawa virus. Karena itu cuci itu. Ya. Kapan dicucinya itu tadi yang saya sebut. Ketika Anda mau masuk ruangan kampus, next slide-nya. Nah, ini contohnya ya. Penularan yang lewat tangan. Aman-aman saja, enak rasanya ya, santai. Tapi itu sudah bahaya ini. Dalam keadaan terancam orang-orang ini. Di ruang publik yang tidak jelas. Apakah itu sudah terpapar oleh virus? Benda-benda yang sedang dia duduki atau sedang dia sentuh itu. Ya, lanjut. Nah, ini. Ketika Anda membuka pintu ruangan, di mana saja itu, di rumah Anda sendiri, ataupun di rumah teman Anda, ataupun di sekolah, atau di mana saja, itu ada kemungkinan ya, bahwa pintu itu sudah terpapar. Bagaimana memastikan bahwa pintu itu tidak terpapar? Ya dilakukan sterilisasi, disinfektan itu. Ya, pintu itu yang aman ya tiap hari dicuci pakai air sabun atau pakai air karbol atau Lysol ya. Atau dengan disemprot alkohol ya. Air rinso. Ya terserah Anda nanti mana yang dipilih yang cocok kira-kira untuk mensterilisasi daripada pintu itu. Ya. Biasanya itu yang dipegang itu cuma handle-nya itu ya. Enggak semua pintu, biasanya itu handle-nya itu aja disterilisasi. Yang kemungkinan dipegang oleh tamu-tamu Anda ataupun orang lain yang akan masuk. Ya. Jadi itu. Ya lanjut, next. Slide-nya. Nah ini. Ya. Anda tidur, itu tempat tidur yang sudah terpapar, itu sangat mungkin.
Karena itu dijaga betul sterilisasinya. Ya bagaimana menjaganya? Ya jangan ada orang masuk selain Anda di kamar tidur Anda. Bagaimana kalau dipakai bersama? Ya disterilisasi. Caranya apa? Kalau tempat tidur pakai air sabun ya enggak mungkin. Ya ini dengan panas. Ya, karena virus itu tadi bisa mati 2 jam di udara bebas, ya, diterik matahari. Nah dijemur aja itu. Bantal, spray, apa itu semua itu, alat-alat tidurnya itu dijemur. Ya, dalam terik matahari lebih dari 2 jam. Itu dijamin nanti akan virus yang mencemari tempat tidur itu sudah akan mati. Ya, lanjut. Nah, ini hati-hati ya, sholat. Karena itu MUI menganjurkan atau mengharapkan agar jangan sholat di masjid, ya, di rumah masing-masing. Nah, maksudnya ini, ya, masjid yang sudah dipakai banyak orang, itu kita tidak tahu tiap orang itu ya, sudah bebas COVID atau sedang membawa COVID. Dia punya potensi untuk memapar, mencemari masjid itu, lantai, dan seterusnya. Ya, sejadah yang ada di masjid, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau memang harus hadir ke masjid, ya itu tadi. Ya, Anda harus bawa sejadah sendiri. Jangan nanti sujud itu sujud di sejadahnya sendiri yang aman, karena melalui itu nanti penularan. Ya selain pakai masker dan menjaga jarak, ya, maka itu. Ya. Jadi ini, Pak, betapa mudahnya. Ya. Kalau kita disiplin ya, dengan apa yang saya jelaskan ini, nah ini yang dinamakan protokol kesehatan. Anda lakukan itu, ya, karakteristik virus tadi itu kita sudah ketahui semuanya. Ya. Tinggal kita melaksanakan apa yang menjadi sifat-sifat virus itu kita diadakan. Ya. Jadi Anda harus bisa itu membuat program sendiri. Ya, ya lanjut. Slide. Nah ini vaksinasi sekarang. Nah vaksinasi ini hal yang lain ya. Kalau tadi itu kita menghindari virus yang melalui karakteristik sifat-sifatnya yang sudah kita ketahui, ya kita hindari dengan menjaga sifat-sifat itu sehingga virus itu bisa kita matikan atau kita eliminasi. Ya. Jadi itu. Ya. Nah, sekarang vaksinasi itu beda dengan itu tadi. Ya, pencegahan terhadap penularan itu beda ini. Kalau vaksinasi itu yaitu dengan membuat tubuh kita menjadi kebal terhadap virus itu. Kalau tadi kita menghindari atau melemahkan virusnya atau bahkan mematikan virusnya ya dengan zat-zat ya, yang sudah kita ketahui. Nah, kalau vaksinasi ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, jadi di dalam tubuh, di dalam darah ini banyak yang disebut tentara-tentara yang akan melawan semua penyakit termasuk adanya virus corona. Ya, yang disebut tentara itu antibodi. Antibodi ini yang ditingkatkan melalui vaksinasi ini. Nah, ketika ada virus corona masuk, antibodi ini mampu mematikan atau melemahkan virus corona itu. Nah, itu vaksinasi. Nah, dari penelitian Balitbangkes, ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, ya baru saja ini tahun 2001 yang diadakan
dalam 2 periode waktu yang berbeda. Periode pertama dan periode kedua. Periode pertama itu Januari, Februari, Maret. Penelitian yang pertama itu. Penelitian yang kedua April, Mei, Juni. Ya. Dari 2 penelitian ini dihasilkan sebagai berikut. Ada 3 ini. Ya. Jadi vaksinasi itu menurunkan risiko tertular atau terinfeksi virus corona. Ya. Jadi menurunkan ya, risiko tertular. Berapa persen dia menurunkan tertular? Nah, ini tidak begitu besar ya. Dari 100% menjadi 97% dan 93%. Ya kan ada 2 penelitian tadi, yang periode pertama dan periode kedua itu. Jadi menurunnya cuma 3% dan 7% risiko tertular. Jadi risiko tertularnya itu bisa dicegah kecil sekali, ya hanya 7 dan 3%. Antara 3% sampai 7% itu kecil, itu dari 100 orang hanya 3 orang yang efektif, ya tidak tertular. 3 orang atau sampai 7 orang ya, yang tidak tertular. Namun, nah yang kedua dan ketiga ini, yang dia itu vaksinasi ini ternyata sangat bagus menurunkan angka masuk rumah sakit. Jadi si dia kena, orang kena COVID, tapi itu ringan-ringan saja, tidak sampai harus masuk rumah sakit. Ya. Bahkan dia tidak merasakan apa-apa. Ya, yang disebut dengan orang tanpa gejala, OTG. Ya. Padahal dia sudah kena COVID itu, tapi tidak sampai masuk rumah sakit, ya mungkin batuk-batuk seperti flu biasa saja. Ya. Seberapa besar itu? Dari 100% menjadi 55% dan 16,67%. Dari 100 orang itu hanya 55 yang bisa dicegah tidak masuk rumah sakit. Dan bahkan ini ada 93 orang. Nah, ini sangat efektif ini. Jadi vaksinasi itu mencegah orang tidak sakit berat. Jadi memang tetap dia tertular atau terinfeksi virus corona, tapi sakitnya tidak menjadi berat. Ya. Cuma 45% menjadi berat, atau bahkan cuma 83%. Ya, mampu mencegah 83%. Jadi dari 100 itu 83 orang itu ringan. Ya, ini kan bagus. Nah, selain tidak menjadi berat, ya, sudah dapat dibuktikan juga bahwa vaksinasi itu mampu menurunkan angka kematian dari 100% menjadi 30,9% dan 6,4%. Jadi kalau tadi tanpa divaksinasi yang mati itu 100, dengan vaksinasi itu hanya menjadi 6 yang mati. Ya, ini 6 sampai 30 yang mati. Jadi ini kan sangat bagus. Jadi vaksinasi itu bagus. Meskipun dia tidak begitu efektif untuk menurunkan risiko tertular atau terinfeksi, tapi dia sangat efektif untuk meringankan. Kalau terinfeksi, itu sakitnya tidak berat. Ya kena kayak flu-flu biasa aja, tidak sampai masuk rumah sakit. Atau sangat menurunkan angka kematian. Kemungkinan dia meninggal karena virus corona. Jadi itu ya. Jadi vaksinasi harus. Ya. Vaksinasi harus ya. Selain pencegahan yang
saya maksud tadi itu. Jadi gitu. Ya, lanjut. Slide-nya. Nah, ini yang definisi yang sering Anda dengarkan di luar, di koran, di media online, ya di sosial media, bahkan di keterangan-keterangan resmi dari pemerintah. Ya, keterangan-keterangan resmi dari pemerintah. Ya seperti ini. Jadi definisi operasional. P2 itu adalah program pencegahan. Program pencegahan COVID-19. Ya. Anda akan kalau data itu disebut suspek. Suspek atau terduga. Jadi ada orang ini termasuk suspek COVID-19. Jadi orang ini diduga menderita penyakit COVID-19. Ya. Apa saja itu ya, dia demam. Ya. Kurang dari 14 hari. Ya bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, pokoknya belum 14 hari. Di wilayah wabah, ya pokoknya di Indonesia termasuk wilayah wabah mana saja ya, dan kontak positif. Jadi sebelum 14 hari dia itu pernah kontak dengan orang yang positif COVID, maka dianggap dia suspek sudah. Kalau dia demam. Jadi kalau orang demam itu tinggal ditanyakan, kalau demamnya itu dia pernah kontak dengan orang sakit corona, maka dia sudah masuk kategori suspek. Suspek. Ini nanti ada gimana kalau orang suspek itu diapakan? Nah itu untuk dalam rangka pencegahannya. Jadi kalau ada teman-teman Anda nanti diperiksa demamnya tinggi, suhu tubuhnya ya ternyata meningkat, termasuk demam di situ tinggi, maka dia ditanya pernah kontak dengan siapa saja selama 14 hari ini ke belakang. Kalau ternyata dia pernah kontak, misalkan ada tetangganya atau saudaranya yang masuk rumah sakit karena corona, dia itu suspek sudah, masuk kriteria suspek. Ya. Suspek itu diduga ya, terduga ya. Suspek ya. Suspek sebetulnya bahasa Inggrisnya itu. Bahasa Indonesia lalu jadi suspek. Nah ini probable ini, yang kedua. Probable ini orang suspek tadi, yang orang diduga tadi, dengan penyakit ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas. Batuk pilek. Jadi orang yang sakit, yang suspek tadi demam, dengan sakit batuk pilek yang berat, tesnya masih tidak diketahui positif negatif itu ya, tidak dites masih, itu sudah masuk probable. Jadi demam dengan sakit batuk pilek yang berat. Ya. Dia pernah kontak dengan orang yang positif COVID. Maka dia masuk kriteria probable. Ya. Nah, baru dinyatakan konfirmasi positif, kasus konfirmasi positif, bila dilakukan dia tes PCR namanya. PCR ya, bukan antigen. Jadi ada 2 macam, swab antigen dan swab PCR. Ya.
Nah, ini yang PCR. Kalau antigen itu masih belum konfirmasi. Konfirmasi itu harus tes PCR. Di laboratorium tes PCR. Kalau tes PCR-nya positif, maka itu sudah konfirmasi positif COVID-19. Ya. Jadi itu kalau ada di data-data, Anda baca data COVID, ada suspek, ada konfirmasi positif, maksudnya ya ini kriterianya, definisinya. Lalu kontak erat. Apa yang dimaksud dengan kontak itu? Atau ada yang nyebut kontak erat, ada yang nyebut hanya kontak saja. Kontak kasus probable confirm, tatap muka berdekatan. Jadi siapa saja yang pernah kontak dengan orang yang probable atau konfirmasi positif, ya, bertatap muka atau berdekatan kurang dari 1 meter dalam waktu lebih dari 15 menit. Itu sudah dikatakan kontak. Jadi kalau Anda omong-omongan dengan orang yang konfirmasi positif COVID selama 20 menit, Anda sudah masuk dalam disebut sebagai kontak erat. Nah, kontak erat ini kemudian harus dites. Apakah dia sudah positif juga apa enggak? Itu nanti pemerintah yang akan melakukan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui ya ini pelayanan kesehatan ini 3T, yang layanan publik, tes, tracing, treatment. Tes untuk screening, ini bukan screening ya, tapi screening. Ya. Tes untuk screening, kurang S-nya ini. Jadi swab antigen tadi itu untuk konfirmasi. Ya. Untuk konfirmasi perlu PCR atau tidak. Kalau antigen positif, maka dia harus di PCR. Kalau PCR positif, maka dia sudah sebagai positif COVID, terinfeksi COVID. Ya. Maka lihat nanti apakah dia masuk rumah sakit atau isolasi mandiri atau isolasi terkonsentrasi. Itu tes. Harus itu dilakukan. Kemudian tracing. Ya, itu memeriksa kontak erat pasien yang positif itu tadi. Jadi begitu diketahui ada pasien yang positif, maka orang-orang yang dekat itu minimal 15 orang, ya, itu harus diperiksa orang-orang terdekat yang ada yang pernah kontak dengan dia. Ya. Harus di tracing. Ya. Dilihat gejalanya, kemudian kalau perlu dilakukan tes screening, swab antigen, dan seterusnya. Baru yang ketiga T, yang ketiga itu treatment. Ya, treatment ada 2, yaitu isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Isoman atau isoter. Ya, isolasi mandiri itu ya isolasi di rumahnya masing-masing. Ya enggak boleh keluar dari rumahnya dia sudah. Atau dari kamarnya selama 14 hari sampai sembuh. Ya, kalau isolasi terpusat itu diisolasi di satu tempat. Ya kalau di Jakarta itu di Wisma Atlet itu ya. Atau di Jember dulu Jakarta masih ada itu di hotel mana itu dipusatkan di situ, terpusat di situ. Ya. Maksudnya ini isolasi ini biar nggak kontak dengan banyak orang lalu menjadi lebih besar. Nah, treatment yang kedua yaitu masuk rumah sakit. Ya. Itu. Ya. Yang ketiga adalah 3M itu ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Itu harus dilakukan. Ya. 3T dan 3M ini yang disebut sebagai protokol kesehatan. Ya. Nah, vaksin COVID-19 ini tadi yang saya maksudkan itu yang lain, pencegahan yang bukan termasuk dalam protokol kesehatan itu.
Ya, ini yang tujuannya untuk membuat herd immunity, yaitu kekebalan komunitas. Kalau dari komunitas itu 70% minimal, ya, atau sama 70% dari sak kampung itu sudah, atau sak kota, atau sak kabupaten 70% sudah terimunisasi, maka akan terjadi yang namanya kekebalan komunitas. Ini akan mempercepat matinya virus secara keseluruhan. Saya kira itu ya. Masih ada waktu ini 20 menit ya. Tanya jawab, silahkan. Ya Pak. Dr. Olong, terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali Bapak. Karena memang mahasiswa semester 1 ini sudah sebagian, karena kami juga sedang mempersiapkan pra-PTM ya Pak, pertemuan tatap muka terkendali, PTMT. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, terutama semester 1 ini baru tiba, ada yang dari Banyuwangi, dari Lumajang, Situbondo, atau bahkan kota lain yang mulai datang ke Jember. Nah, ini masih membiasakan diri untuk kos juga, Pak. Nah, ini sangat penting sekali ini. Terutama tadi sudah disampaikan materi bahwa harus selalu memperhatikan 3M ya, Pak Olong ya, Dokter ya. Iya. Baik. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada adik-adik semua untuk memberikan pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan, silahkan. Dari pemaparan tadi, materi tadi, silahkan. Boleh dibuka mic-nya. Ya. Ya. Bapak, ini masih sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Pak, ini mahasiswa ini ada yang memang kemarin sempat khawatir dengan vaksin. Katanya vaksin ini ada yang bilang ya mungkin isu-isu yang beredar hoax ya Pak ya, hoax yang beredar itu berbahaya untuk tubuh. Nah, mungkin Bapak bisa share untuk memotivasi mahasiswa bahwa vaksin itu penting dan sebenarnya itu tidak berbahaya seperti hoax-hoax yang beredar itu ya Pak ya. Mungkin gimana Pak? Ya, itu tadi kan sudah saya jelaskan kalau manfaatnya ya. Iya. Ya, jadi kalau mudaratnya itu enggak ada mudaratnya itu ya paling kalau ada efek samping itu ya mungkin ya demam sebentar, sehari 2 hari. Tapi manfaatnya tadi kan sudah jelas itu. Jadi Anda mau pilih yang mana? Ya, kalau Anda tetap masih tidak pilih yang tidak vaksinasi, ya itu namanya mudarat ya. Jadi lebih keras lagi, itu membahayakan orang lain. Selain Anda membahayakan diri sendiri, Anda membahayakan orang lain juga kalau tidak melakukan vaksinasi. Seperti yang saya katakan tadi, vaksinasi itu tujuannya adalah herd immunity, kekebalan komunitas, bukan cuma kekebalan personal, ya, tapi juga kekebalan komunitas. Kalau sak kampung bisa mencapai vaksinasi lebih dari 70%, maka kampung itu sudah dinyatakan kebal. Ya, itu yang dinamakan kekebalan komunitas. Kalau Anda tidak mau melakukan, apalagi misalnya ada 40% orang yang tidak melakukan vaksinasi, maka 40% orang ini yang bikin masalah sebetulnya. Apa tidak dosa kalau seperti itu? Dia akan menularkan penyakit-penyakit itu seterusnya, selamanya. Jadi untuk memberantas COVID itu diperlukan itu kekebalan komunitas. Kalau ada yang nyabut seperti itu, ya ini ya kalau orang itu tidak ngerti tidak apa-apa ya, orang bodoh lah ya. Tapi kalau orang itu ngerti, apalagi mahasiswa juga, mahasiswa kesehatan ya, wah itu ya
Apa itu nanti? Ya, kan termasuk ya apa? Wong sudah gak bayar. Dibayar di pemerintah itu sekali suntik itu. Bukan murah itu belinya vaksin itu. Ya antara 300 sampai 500.000. Coba itu pemerintah itu pun juga luar biasa. Di mana itu ya dari uangnya negara. Makanya pasti tidak mau ya apa kalau seperti gitu. Dan itu kan mencelakakan temannya sendiri, tetangganya sendiri, dan bangsanya sendiri. Ya itulah ya. Ojo sampai ya orang-orang ini mahasiswa Akfar lalu jadi orang seperti itu. Ya sudah tahu manfaatnya, sudah tahu bahayanya, tapi kok masih percaya sama orang-orang yang tidak genah itu. Itu yang ngomong bahaya pasti orang tidak genah itu, sudah pasti ya. Orang yang punya, bisa orang bodoh juga bisa, tapi nek bodoh mosok bisa nulis kayak gitu ya. Ya punya tujuan-tujuan tertentu lah ya yang tidak genah lah. Sudah. Saya kira itu ya. Iya. Iya, terima kasih Bapak untuk informasinya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Ayu, kelompok Rizoma. Apakah perbedaan dari isolasi mandiri, karantina mandiri, serta menjaga jarak fisik? Nah, ini Pak. Ini ya, kalau karantina dan isolasi, ya, jadi karantina itu adalah orang yang diisolasi. Jadi isolasi itu pelaksanaan daripada karantina. Jadi bagian dari karantina, tujuan dari karantina itu adalah orang yang diisolasi. Jadi kalau di pelabuhan atau di bandara ada orang masuk, orang asing, itu harus karantina dulu. Ya. Kenapa? Karena ini dari daerah luar yang tidak diketahui ini bawa penyakit apa enggak. Jadi ditunggu masa inkubasi itu. Kalau COVID ini kan 14 hari. Ya. Nah, ditunggu 14 hari. Kalau dia ternyata ada gejalanya muncul, nah, lalu dites. Ya, kalau tesnya negatif, boleh dia keluar juga. Ya. Tidak dilepas dulu, dipastikan dulu bahwa dia tidak sakit. Itu karantina. Ya, jadi orang biasa, orang tidak sakit itu yang diisolasi dengan tujuan memastikan bahwa dia nanti masuk ke Indonesia atau masuk ke Kabupaten Jember itu sudah aman, tidak menularkan penyakit. Itu karantina. Bukan penyakit COVID saja kalau karantina ini. Ya, ada macam-macam penyakit itu nanti kalau ada dulu SARS itu ya. SARS itu juga dilakukan orang-orang dari Timur Tengah itu kalau masuk ke Indonesia karantina dulu. Ya. Jadi itu karantina. Kalau isolasi mandiri itu sebenarnya karantina itu. Tapi karantina orang yang sudah diketahui sakit. Agar tidak keluyuran ini. Orang yang sakit ini kalau keluyuran itu nyebarkan penyakitnya. Nah, perlu diisolasi. Nah, isolasi itu bisa macam dua tadi, itu isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Kalau isolasi mandiri itu di rumah, kalau isolasi terpusat itu bisa di satu tempat yang disediakan atau di rumah sakit. Itu isolasi terpusat. Ya, tujuannya itu agar tidak menyebarkan penyakit. Ya. Yang sudah dia derita itu, orang yang sudah sakit diketahui, nah ini tidak boleh keluyuran ini. Gitu. Ya, itu isolasi mandiri. Apalagi satunya tadi? Jaga jarak fisik, Pak. Oh, jaga jarak fisik ini pencegahan ini. Ya, jadi semua orang itu ya, jaga jarak. Jadi kecuali kalau sudah temannya itu pasti sudah tes ya negatif. Tidak perlu Anda jaga jarak dengan itu. Ya, karena dia sudah pasti negatif. Tapi temannya itu yang harus jaga jarak terhadap Anda. Karena Anda belum tentu tidak positif meskipun tidak ada gejala. Ya, seperti itu.
OTG itu orang tanpa gejala padahal dia sakit. Ya. Jadi jaga jarak itu maksudnya menghindari itu tadi droplet itu. Ya. Jadi kan tadi saya katakan yang melalui udara itu melalui droplet. Saya bicara begini ini sudah keluar droplet banyak sekali di sekitar saya bicara di ruangan ini. Ya. Sampai 2 meter droplet itu. Ya. Kurang dari 2 meter droplet itu pasti ada. Nah itu maksudnya jaga jarak. Jadi kalau ada orang bicara Anda mundur minimal 2 meter ya. Biar enggak kena droplet. Itu ya. Kalau orang itu dosen Anda misalnya ya. Ngomong, jelaskan Anda jangan mendekat itu. Ya kalau dosennya enggak mengandung COVID. Betul. Nah, itu jaga jarak. Nah, agar enggak 2 meter tadi, maka pakai masker. Iya, kalau Anda konsultasi ke dosennya misalnya, masa harus 2 meter? Ngomong-ngomongan 2 meter dikira orang gila itu nanti. Ya, itu ngomong-ngomongan model apa? Ya mendekat, tapi harus pakai masker. Oke? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Pak, ini di kolom chat banyak pertanyaan nih Pak. Boleh saya baca lagi ya Pak ya? Ya sampai jam 10 ya. Oh, nanti kalau masih kurang dikirim lewat anu aja. WA, nanti tak balas. Siap, juga, ya. Siap dokter. Ini dari Lutfia Nafisah, kelompok Kortek. Orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 dan dinyatakan sembuh, bisa terpapar COVID-19 lagi? Tidak, dokter gitu. Dok, pertanyaannya. Nah, itu tergantung nasibnya itu. Tergantung nasib. Nah, kalau nasibnya baik, dia tidak akan terpapar lagi. Ya. Kalau nasibnya tidak baik, bisa terpapar lagi. Karena apa? Ya. Karena virus corona ini, hampir semua virus, itu mudah punya sifat yang spesifik untuk virus, itu mutasi genetik. Ya dulu ada gelombang pertama itu ya, itu masih asli virus corona yang asli itu. Ya, kan kemudian turun. Baru setelah Lebaran itu, karena tambeng orang-orang itu tidak boleh mudik, tapi maksa aja mudik. Maka naik lagi itu kan virusnya, coronanya, ya itu gelombang kedua itu. Nah itu sudah mutasi itu virusnya. Itu virus, kalau yang pertama yang asli itu ya virus corona. Yang gelombang kedua itu sudah virus corona Delta. Mutasi dari yang biasa menjadi Delta. Nah ini di luar negeri sudah mutasi lagi. Ya, ada virus corona MU. Nah, ini yang sekarang di Malaysia dan Singapura itu meningkat lagi. Ya mudah-mudahan Indonesia enggak lah ya. Yang teringat itu ojo tambeng, ya, ojo pengkol. Ya kalau dibilang wes jangan keluar rumah, stay at home gitu ya. Saya keluyuran wae, enggak pakai masker ya. Saya itu lihat, waduh itu bisa kemungkinan terjadi. Nah itu, jadi kalau orang sudah kena, lalu kena lagi, kemungkinan itu virusnya beda. Yang tadi itu virus biasa, ya sudah mutasi, coronanya menjadi Delta atau menjadi MU. Nah itu bisa kena lagi yang bersangkutan. Jadi gitu ya, bisa tidak bisa kena lagi. Karena itu corona ini luar biasa lain dengan yang lain ya, karena itu betul-betul harus disiplin laksanakan protokol kesehatan. Ya. Kalau ada MU, ada mutasi, tapi kalau Anda melakukan protokol kesehatan, insya Allah itu tidak akan tersebar. Ya, kalau kita semua konsisten melakukan. Jadi ruangan di sterilisasi pintu-pintu apa ini ya kerja bakti lah gitu ya, mahasiswa kan bisa juga
Monika disemprot pakai itu, apa itu namanya, lisol atau karbol atau alkohol gitu ya. Lantainya itu dipakai ya lisol, alkohol kan murah sekali itu. Ya, Iya. enggak mahal untuk pencegahan itu, asalkan kita disiplin. Saya kira itu. Iya, dokter. Ya, Iya. apalagi. Ini ada 6 lagi, dok. Ada dilanjutkan satu lagi atau gimana, dok? Ya, satu Satu lagi lagi. itu nanti dikirim pakai WA ya. Siap, dokter. Oke. Nah, Satu lagi ya, dok. Ini dari Mas Diki Kurniawan Saputra, kelompok FLOS. Apakah virus COVID ini bisa menyebar lewat air minum? Karena ada teman saya yang terpapar, karena dia kehausan, dia minta air minum ke saya, dok. Apakah virus COVID-nya bisa menyebar? Terima kasih. Seperti itu. Lewat air nggak minum. bisa ya. Ya cuma dua itu tadi. Oh, Lewat droplet atau lewat tangan. Ya, kalau lewat air minum pasti nggak bisa. Ya. iya. Jadi kalau Anda mau renang itu pasti nggak bisa ketularan lewat air. Ya. Oh, Ketularan lewat anduk bisa. Ya. oh, Anduknya sudah tercemar oleh droplet lalu pakai anduk Anda. Ya itu bisa, tapi bukan airnya ya. Jadi kalau Anda minta air pada temannya ya yang sakit COVID, jadi bukan dari airnya, dari droplet langsung itu. mungkin kalau bergantian ya, dok ya, bergantian tempat minumnya ya, dok ya. Oh, ya enggak, bukan lewat Oh, air. bukan ya, dok. Oh, lewat. Tapi kalau bergantian, ya itu lewat tangan, tangannya pegang. Oh, oke. Ya, tangannya pegang gelasnya, tangannya orang yang sakit tadi itu tercemar pasti sudah kan. Lalu mau minum dia kan mencemari gelasnya itu. Nah itu dipegang oleh temannya yang sehat. Jadi ya lewat tangan itu bukan lewat air. Paham ya? Iya, paham. Ya, Jadi dokter ini jam sudah menunjukkan pukul 11 kurang 2 menit. Mungkin cukup ya, dok ya, untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ini masih ada 5 pertanyaan tersisa, nanti kami kirimkan melalui WhatsApp ya, dokter. Ya, izin. aja, ya. Oke, matur nuwun, dokter, untuk sharing materinya pada hari ini. Semoga ini sangat menjadi berkah juga buat kita semua dan bermanfaat sekali untuk para mahasiswa semua untuk pengetahuannya. Untuk acara kami kembalikan kepada panitia. Kami persilahkan. Terima kasih, dokter, sekali lagi. Terima kasih. Ya. Baik, terima